Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang border geometri atau baris dan deret geometri. Nah, akan kita bahas dulu barisan geometri. Kemarin kita bahas tentang barisan aritmatika. Biasanya barisan geometri itu lebih ke pangkat-pangkat. Saya sepertiga pangkat N, seperdua pangkat K, dan sebagainya. Jadi, barisan geometri itu kalau misalnya di barisan aritmatika itu kan beda antara jarak yang barisan pertama terhadap barisan yang setelahnya atau barisan yang kedua. Nah, kalau geometri ini disebut dengan R atau rasio. Jadi R itu A per B, jadi dibagi. Rasio itu kan bagi ya. Akan sama dengan B per C. Maaf, dia dibalik, baginya dibalik. B per C akan sama dengan B per A. Sorry. Bentar ya. C per B akan sama dengan B per A. Nah, ini akan menghasilkan R yang konstan. Jadi suku-sukunya itu mempunyai jarak yang konstan antara yang sebelum dengan yang sesudahnya. Nah, saya misalkan gini. Ada angka 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, ini kan sebagai U1 ya. 1, U2, U3, U4, U5. Nah, kalau U1 itu kan sama dengan 1. Oke. U2 1 dikali 2. Nah, jadi geometri itu lebih ke kali. Oke. U3 1 kali 2 kali 2. Kenapa tetap 2? Karena R-nya itu tadi 2. Kita lihat nih, 2 bagi 1, 2, 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8, 2. Nah, jadi jaraknya itu tetap R-nya, rasionya itu tetap 2, makanya dikalikan 2 lagi, kalikan 2 lagi. Kenapa? Jaraknya 2, 2 kali 2 lagi. 4, 1 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan sama dengan 1. Ini sama dengan 2, ini sama dengan 4, ini sama dengan 8. 5, 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 16. Ini artinya apa? Bahwa ini kan 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, apapun yang pangkat 0 hasilnya 1. Berarti 1 ke 1, 1. Ini sama dengan 1 dikali 2 pangkat 1. 1. 2 pangkat 1, 2. 1 kali 2, 2. Ini 1 dikali 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 kali. Nah, ini pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 3. Dan ini 1 dikali 2 pangkat 4. Artinya apa? Lihat nih. Ketika dia 2 pangkat 0, di sini terhadap U1. 2 pangkat 1, ini U2. 2 pangkat 2, ini U3. Berarti UN, kalau ini saya buat ganti 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai N, maka hasilnya U1 R. Ini rasionya ya. Tadi, yang 22 ini kan rasio tadi ya. R. Ini kan dikurang 1. Dari N-nya 5 dikurang 1, makanya 4. N-nya 4 dikurang 1, makanya jadi 3. Nah, inilah bentuk umum dari baris geometri. Nah, R-nya itu bisa kita tuliskan dengan UN tambah 1 per UN atau UN per UN kurang 1. Sama nih ya. Oke, sekarang kita bahas tentang deret geometri. Nah, dari contoh yang tadi 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, ini kan sebagai U1 sampai dengan ini U5, ini U2, U3, U4 sampai dengan 16 U5. Nah, kalau dia deret berarti kan jumlah. Jadi S-nya dari yang ini kan ada 5 nih. Misalnya saya buat sampai U5. S-nya berarti S5 kan, jumlah dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Berarti 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Nah, di sini R-nya berapa? 2 bagi 1 2, 4 bagi 2 2, 8 bagi 4 2. Berarti R-nya 2. Nah, kalau mau saya buat di sini 2, ini R dikalikan dari S5 sama dengan berapa? 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Kalau saya kurangi, ini kan habis ya.
berarti tinggal 2S5 kurang S5, berarti tinggal S5. Ini 32 dikurang 1, berarti S5 sama dengan 31. Ini kita jumlahi. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 16, 31. Terbukti ya. Sekarang kita mau buat rumusnya. Ini S5, berarti Sn. N itu 1, 2, 3, 4, 5. Sn yang pertama U1 ya. Nah, ini U1 dikalikan R. R-nya berapa? 2. 2 kali 1. Yang sama kayak yang sebelumnya tadi waktu penentuan deret aritmatika. Deret aritmatika, maaf. Barisan geometri. Nah, ini kan 2 kali 1 ya. 1 itu U1. U1 kali R. R pangkat 1. Ini U1 kali R pangkat 2. U4 U1 kali R pangkat 3 sampai U5. Berarti U1 kali R pangkat 4. Oke. Berarti ini U1 kali R. U1 kali R kuadrat. U1 kali R 3. Tambah satu lagi. U1 kali R pangkat 4. Pangkat N, kan? Oke. Kalau misalnya saya pangkat N kurang 1 tadi ya rumusnya. Nih, U1 kali R pangkat N kurang 1. Ini sampai saya hapus aja biar lebih mudah. Sampai U1R pangkat N dikurang 1. Nah, kalau saya kalikan dengan 2 ini kan tadi si R, maka berarti RSN sama dengan, berarti semuanya dikali dengan R ya, karena ini 1 kali R nya 2, 1 kali 2 2 kali 2 4, berarti U1R tambah U1R kuadrat. Ini R kali R jadi R kuadrat, ini R kuadrat kali R lagi jadi pangkat 3 sampai U1R. Nah, ini kenapa pangkat N? R pangkat N karena dikalikan dengan R tadi, N kurang 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kan ini kan R pangkat N per R dikali R. Ini kan bentuknya jadi kalau dikalikan R R pangkat N per R ya, karena R nya pangkat 1. Oke. Nah, dikalikan dengan R lagi. Nah, R nya hilang jadi R pangkat N. Nah, ini kita kurangi. R Sn kurang Sn sama dengan ini habis, ini pasti habis sampai seterusnya, sampai sini habisnya ya kan. Nah, tinggal yang atas ini kan ini sama, tinggal sisa 1 ya, 1 atas sama 1 yang bawah. Berarti U1 R pangkat N dikurang U1. Nah, ini Sn kita keluari R pangkat 1 U1 R pangkat N dikurang 1, maka Sn sama dengan U1 R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Atau biasa orang nulis gini, A R pangkat N dikurang A R pangkat kurang 1 per R dikurang 1. Nah, ini bisa sebagai ketentuan kalau dia R nya lebih besar dari 1. Nah, kalau R lebih kecil dari 1, ini tinggal balik aja, 1 dikurang R. Tadi hasilnya U1 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, ini untuk R lebih besar lebih kecil dari 1. Oke, tadi mana ya? Ada yang ketinggalan. Oke. Nah, ini kan untuk R lebih besar dari 1. Nah, untuk R lebih kecil atau sama dengan 1 bisa kita konsepkan seperti ini. Kalau yang tadi itu kan nambah ya, 2, 4, 6, 8 2, 4 1, 2, 4, 16 dan seterusnya. Nah, kalau ini kita balik, misalnya 8, 4, 2 dan seterusnya, kita dari yang besar ke yang kecil. Nah, ini bisa 1, setengah, seperempat dan seterusnya. Ini U1, ini U3 dan ini U2. Nah, jadi U1 nya itu kan tadi
8 ya. R-nya itu sama dengan R2, 8 bagi 4 itu setengah, 2 bagi 4 itu setengah. Nah jadi R-nya kan lebih kecil dari 1 tadi, berarti setengah masuk ya kategori. Oke, saya cobakan gini. S3 nya sama dengan 8 tambah 4 tambah 2. Nggak mungkin, tadi kan kita taruhnya di atas ya, nggak mungkin di atas R-nya karena R-nya lebih kecil dari 1, makanya kita buat R-nya di bawah. Setengah S3 sama dengan 8 kali setengah 4 kali setengah 2 kali setengah 1. Ini kita kurang, nih maju, berarti tinggal yang atas. Nah ini S3 dikurang setengah S3 sama dengan 8 dikurang 1. Ini kan sama dengan setengah ya, setengah S3 sama dengan 7, S3 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Kita hitung 8 tambah 4 12, 12 tambah 2 14, terbukti ya. Nah kita kembalikan ke bentuk yang seperti tadi, yang seperti ini. Ini ya, yang seperti ini. Oke, nah kita mau buktikan yang bawahnya ini, konsep yang bawah. Jadi ini SN itu U1 tambah U1R tambah U1R kuadrat tambah U1R N kurang 1, kurang ya. Nah ini kan setengah-setengah itu tadi R SN sama dengan U1R kan kali R ya semuanya, U1R kuadrat tambah 1R pangkat 3 sampai UR pangkat N. Nah ini akan tetap sama, cuman kita dibalik karena dia lebih kecil R nya, maka ini habis, ini habis, tinggal SN kurang RSN sama dengan U1 kurang UR pangkat N. Nah ini sama dengan SN sama dengan buka kurung, kita masukkan ke dalam, 1 dikurang R U1 1 dikurang R pangkat N. Nah SN sama dengan U1 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Untuk R lebih kecil sama dengan 1. Oke, sekarang kita bahas gimana kalau deret geometri itu bentuknya tahingga. Kemarin udah kita bahas baris dan deret yang bentuk aritmatika yang bentuknya tahingga. Sekarang gimana yang bentuknya itu geometri yang bentuknya tahingga. Tadi rumusnya kan gini, SN sama dengan U1 Rn kurang 1 per R kurang 1 untuk R lebih besar dari 1. Dan SN sama dengan U1 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R lebih kecil dari 1. Nah kita mau lihat ini apakah dia berbentuk divergen atau konvergen, karena kalau bicara dengan tahingga kita bahas tentang konvergen atau divergen. Oke, nah ini saya masukkan kalau dia bentuknya tahingga, berarti jadi S tahingga sama dengan yang atas dulu ya, U1 R, N nya kan berubah jadi tahingga, dikurang 1 per R dikurang 1. Berarti ini U1 R pangkat tahingga berapa? 0. Gini, K di pangkat tahingga sama dengan 0. Oke, kalau 0 tahingga pangkat K dia hasilnya kan tahingga. Berarti ini 0 dikurang 1 per R dikurang 1. Hasilnya jadi ini kan 0 ya, min U1 per R dikurang 1. Namun dia dibentukkan dalam mutlak, dia tidak boleh ada minus. Berarti U1 per R kurang 1. Gimana cara meminus dari S tahingga ya? Bingung ya, nggak mungkin, dia mungkin hilang gitu kan, pasti ada nilainya. Nah ini kalau kayak gini bentuknya dengan R lebih besar ya, ini R lebih besar ya, atau sama dengan, lebih besar sama dengan 1, maka dia divergen. Nah kalau dia udah divergen gini nih cara nyarinya. Oke, nah untuk S yang kedua, U1 1 kurang R tahingga per 1 dikurang R. U1 1 dikurang R pangkat tahingga itu hasilnya 0 per 1 dikurang R. Ini akan sama dengan U1 per 1 dikurang R, tetap mutlak ya.
Nah ini R lebih kecil dari 1. Untuk yang R lebih kecil 1, dia hasilnya konvergen. Berarti artinya apa? Untuk mencarinya itu, kalau dia, pokoknya lihat aja, kalau dia R-nya lebih besar sama dengan 1, maka dia divergen. Kalau dia R-nya lebih kecil sama dengan 1, dia konvergen. Untuk mencari deret tahingganya, ini caranya. Kalau dia R lebih besar dari 1, ini. Kalau dia lebih kecil dari 1, ini rumusnya. Oke? Coba masukkan ke dalam contoh soal. Nah, jadi contoh soal rumus eksplisit dari deret hingga sudah ditentukan ya, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kita harus mencari nilai atau hasil dari deret hingga ini ya. Oke, nah cara pertama adalah kita kerjakan dulu. Bahwasanya ini sebetulnya udah kayak bentuk sigma ya, n sama dengan 1 hingga dari a r n kurang 1. Nah, ini bukan hal susah lagi untuk kita mengerjakannya. Jadi karena udah mirip, maka kita tahu bahwasanya a-nya itu sama dengan 3, r-nya itu sama dengan min setengah. Nah, kita tahu min setengah itu lebih kecil dari 1. Nah, jadi untuk konvergen dan divergen kita juga bisa menggunakan gini metodenya. Ini min 1, ini 1, maka kalau dia berada di antara tapi nggak nyampe 1 dan nggak nyampe min 1, itu konvergen. Tapi kalau misalnya dia bentuknya min 1 sampai 1, nah gini, tapi dia full, penuh kanan penuh kiri, ini saya bisa buat x lebih besar dari min 1 atau x lebih kecil sama dengan 1. Nah, kalau ini x di antara min 1 dengan 1. Nah, ini disebut dengan divergen. Oke ya. Nah, min setengah itu kan di antara sini, min setengah, maka dia konvergen. Nah, kalau konvergen itu rumusnya adalah S hingga sama dengan A per 1 dikurang R. A-nya berapa? 3. 1 dikurang setengah sama dengan 3 per min setengah nih ya. 3 ditambah setengah. 1 ditambah setengah berarti 3 per 2. Nah, ini sama dengan 6 per 3 atau 2 jawabannya ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari jalan panjang supaya kita tahu nih nilainya berapa, supaya bisa menentukan A dan R, ini kan nggak selalu kayak gini ya, ketika misalnya N-nya sama dengan 0, pangkatnya berbeda lagi, nah rumusnya beda lagi. Nah, ini maka kita bisa buat gini, 3 kali min setengah pangkat 0 ya, karena N-nya dimulai dari 1 kurang 1, 0, ditambah 3 pangkat min setengah pangkat 1, ditambah 3 min setengah pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, ini saya bisa buatkan bahwasanya ini U1, U2, U3. U1 itu sama dengan A, U2 itu sama dengan AR. Nih saya buat A, ini AR. Ya, berarti kan kita bisa dengan mudah. R-nya itu min setengah. Oke, nah saya coba soal selanjutnya. Nah, ini kan kita lihatnya gini. Kita balik lagi buat rumusnya, karena ini N sama dengan 1. Berarti dia AR pangkat N dikurang 1. Nah, di sini N dikurang 1 ini sebagai R. A-nya berapa? Ternyata di sini sebetulnya ada angka 1 yang nggak perlu ditulis. Jadi kita bisa tahu bahwasanya A itu sama dengan 1, R-nya itu 4 per 5. 4 per 5 itu masih lebih kecil dari 1, tapi dia belum nyampe min 1. Nah, ini menggunakan konvergen. Jadi kalau ditanya apakah ada divergen, kalau ditanya deret tahingganya, maka kita tentukan dulu dia konvergen atau divergen. Kalau pada barisan kemarin ya, barisan tahingga, kita tentukan dulu nilainya, baru kita bisa tahu dia konvergen atau divergen. Nah, untuk deret geometri, deret tahingga pada geometri, kita tentukan dulu konvergen atau divergen, baru kita cari rumus tahingganya. Ini A per 1 dikurang R, maka A-nya sama dengan 1 ya, 1 dikurang 4 per 5. 5 dikurang 4 adalah 1 per 5 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5. Bisa dipahami dengan mudah ya, atau bisa kita buat rumusnya bahwasanya 4 per 5 ini 1 pangkat 0 ditambah 1 kali 4 per 5 pangkat 1 ditambah 1 dikali 4 per 5 pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, di sini saya akan buat dia sebagai U1, U2 dan U3. U1 itu sama dengan A, U2 sama dengan AR. Ya, ini AR kuadrat, tetap aja R-nya 4 per 5. Oke, nah sekarang ini saya akan buat ini sama seperti tadi,
rumusnya N sama dengan 1 sampai tak hingga AR N kurang 1, maka A-nya sama dengan 8, R-nya sama dengan 2/3. Nah, 2/3 itu lebih kecil dari 1, maka dia menggunakan rumus konvergen. Konvergen adalah A/1 dikurang R. A-nya berapa? 8. 1 dikurang 2/3. Ini sama dengan 8/3 kali 1, dia caranya gini. 3 kali 1, 3. 3 dikurang 2 berapa? 1. Nah, tetap pembilangnya 3. Nah, bentuk seperti ini sama dengan 8/1. Jadi kita kalau bentuk kayak gini, kita kalikan yang bawah ini ke sini. Ya, atau misalnya saya buat pelan-pelan. Dikali 3/1. Ini kan bagi dibalik ya, berarti 24. Oke, nah soal selanjutnya bentuk seperti ini. Jadi kita nggak bisa pakai rumus dasar pada deret tak hingga ya. Kalau rumus dasar kan sigma N sama dengan 1 tak hingga dari AR N kurang 1. Nah, karena bentuknya udah berubah, berbeda seperti ini, nggak mungkin kita pakai ini. Jadi kita coba jabarkan dulu. Jadi ini sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 3N dikali 5/1 per 5/2 N. Kenapa? Karena bentuk eksponen kalau kurang berarti dia bagi. Oke ya. Nah, ini sebenarnya di SMA udah ya untuk eksponen, dan di Mada 1 udah dipelajari untuk bentuk eksponen, logaritma, trigonometri dan sebagainya. Karena ini bentuk dasar. Oke. Nah, ini sama dengan 2/3 itu 8 ya. 5/1 per 5/2 itu 25/N. Nah, nih udah dapat nih. Yang atas ada pangkat N, yang bawah juga ada pangkat N. Kalau kita satukan, jadi N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 8/25N. Boleh ya? Nah, dikali 5. Di sini kita bisa lihat bahwasanya bentuknya ini sudah menyerupai yang ini. Tapi ini N, bukan N kurang 1. Jadi kalau udah bentuknya seperti ini, kita coba urutkan sama seperti yang tadi ya sebelumnya. Nah, di sini aja saya buat. Berarti sigma N sama dengan 1 dari 5 kali 8/25 N. Oke, ini sama dengan 5 kali 8/25 pangkat 1 ditambah 5 kali 8/25 kali 8/25. Oke, ini kan sama dengan pangkat 2 sama ya. Ini kenapa saya buat gini, nanti kalian bisa paham. 8/25 pangkat 2. Nah, ini bisa kita coret 5 ya. Ini coret 5, ini coret 5. Artinya bahwasanya kita bisa membuatnya jadi 8/5 ditambah 8/5 dikali 8/25 ya, ditambah ini tambah sampai tengah 8/5 kali 8/25 pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, ini udah tergambar ya bentuknya, bahwasanya ini U1, U2 dan U3. U1A, U2 AR. Nah, ada dapat U3 AR kuadrat. Nah, ini kan bentuknya 8/25 pangkat 2 ya. Berarti R-nya itu 8/25. Jadi kita udah tahu bahwasanya A-nya itu sama dengan 8/5 dan R-nya itu 8/25. Dan ini lebih kecil dari 1, maka bentuk konvergen. Konvergen adalah rumus tak hingganya A/1 dikurang R. Kalau divergen dia dibalik ya, R dikurang 1, A/R dikurang 1. Jadi tinggal lihat aja. Kalau yang bentuk kayak tadi, yang ini tadi, kalau dia kemari-kemari penuh, min 1, 1, berarti dia divergen. Nah, ini A-nya 8/5, 1 dikurang R, R-nya 8/25 ya. Nah, ini jadi 8/5 per 25 kali 1, 25 kali 1, 25. 25 kurang 8 adalah 17 per 25. Nah, ini bisa kita coret. Ini 1, sini 3. Berarti 8/17 per 3. 8/1 dikali 3/17. Berarti 24/17. Oke? Nah, jadi gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang sama. Jadi kita bentuknya gini. Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari 4N per 5N. Jadi kita pecah. Oke ya. N sama dengan 1
tak hingga dari 2 pangkat N per 5N. Nah, kalau udah kayak gini kan udah lebih mudah ya kita lihat untuk mencari R-nya berapa. Nah, bisa kita tuliskan kembali, dia jadinya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 4 per 5 pangkat N ditambah sigma dari N sama dengan 1 tak hingga dari 2 per 5 pangkat N. Nah, ini satu-satu kita kerjakan berdasarkan sifat-sifat dari deret kekonvergen pada deret. Kita bisa buat seperti ini. Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari 4 per 5 pangkat N. Ini dulu ya kita kerjain. Oke, kita masukkan 1 berarti 4 per 5 ya. Nah, kita masukkan yang kedua nih, 4 per 5 kali 4 per 5 itu ya, 4 per 5 kali 4 per 5 pangkat 2 dan seterusnya. Oke, nah jadi kalau bentuk seperti ini, maka kita bisa tahu ini U1, kita bisa buatkan ini U1, ini U2, ini U3. U1 itu A, U2 itu AR, U3 itu AR kuadrat. Nah, jadi bisa kita buat bahwasanya A-nya itu udah tahu ya, A-nya itu sama dengan 4 per 5, B-nya itu juga 4 per 5. R-nya itu juga 4 per 5. Oke, nah R-nya 4 per 5 itu lebih kecil dari 1, maka ini bentuknya konvergen. Kalau konvergen berarti S tak hingganya sama dengan A per 1 dikurang R. A-nya berapa? 4 per 5. 1 dikurang 4 per 5 juga. Ini sama dengan 4 per 5 per 5 kali 1, 5 dikurang 4 adalah 1 per 5. Berarti jadi 4 ya. Nih, habis. Nah, sekarang yang bentuk kedua. Bentuk kedua itu 2 per 5 pangkat N. Jadi, kita bisa tuliskan di sini. Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari 2 per 5 pangkat N. Jadi ini kan mirip ya. Berarti jadi 2 per 5 tambah 2 per 5 kali 2 per 5 tambah 2 per 5 kali 2 per 5 pangkat 2. Berarti A-nya sama dengan 2 per 5, R-nya sama dengan 2 per 5. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita bisa tahu nih A-nya berapa, R-nya berapa. Oke, nah jadi kita buat ini lebih kecil dari 1, berarti dia bentuk konvergen. Kecil dari 1 ya, berarti dia bentuk konvergen. Maka S tak hingganya A per 1 dikurang R, A-nya berapa tadi? 2 per 5 per 1 dikurang 2 per 5. 2 per 5 per 5 dikurang 2 adalah 3. 3 per 5. Jawabannya adalah 2 per 3 nih, mati. Nah, kita balik lagi nih, bentuk S tak hingga totalnya adalah bentuk dari yang S pertama yaitu 4 ditambah 2 per 3. Nah, ini tinggal kalikan gini caranya. 3 dikali 4 12. 12 tambah 2 14, berarti 14 per 3. Oke ya, di sini bisa dipahami. Jadi jawabannya adalah 14 per 3. Oke, nah ini udah ya tadi sama ya. Soalnya seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini. Kita coba jabarkan ya. Kalau tadi kan bentuknya kayak gini. Kalau gini kita jabarkan dulu. Nih, kita jabar ya. Nah, ini kan langsung nih. Ini bentuknya langsung karena mirip. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Kalau bentuk seperti ini kita coba buat dulu deretnya biar mempermudah kita. Sebenarnya sebelumnya juga bisa buat deretnya. Kalau dia nggak sesuai dengan rumusnya, kita jabarkan dulu kemudian buat deretnya. Nah, ini bentuk deretnya adalah min 1/4 ya, pangkat N-nya 1, min 1 kurang 2, min 3 ditambah. Oke, min 1/4, min 4, min 1/4, min 5 ya. Ini menjadi min 4 pangkat 3. Karena ini kan min 1/3 sama kayak gini. 1/n itu sama dengan n-1. 1/n kuadrat itu sama dengan n-2. Nah, jadi kalau misalnya 1/n-1 kita naik n, kalau misalnya dia berada di bawah gini, ini kan sama dengan per 1 ya sebenarnya. Kalau dia berada di bawah gini, kita naikkan jadi negatif. Kalau dia berada di atas misalnya n sama dengan ini 1/n ya. Nah, kalau dia berada di n pangkat min 1,
Ini kan berada di atas. Nah, ke bawah dia jadi positif. Nah, jadi kalau misalnya di bawahnya negatif, berarti kalau ke atas dia jadi positif. Berarti n pangkat 1. Jadi kalau seper n pangkat min 2 itu sama dengan n pangkat 2. Nah, berlaku juga dengan yang di atas. Yang di atas adalah min 1/4 pangkat min 3. Min 3 berarti jadi positif pangkat 3. Kemudian ditambah min 1/4 pangkat 4 ditambah min 1/4 pangkat 5. Ini kalau kita keluarkan misalnya jadi min 1/4 pangkat 3 ditambah min 1/4 kali min 1/4 pangkat 3, ya kan. Nah, ini sama min 4 sama min 4 pangkat 2. Kita buat ini jadi dia sendiri. A-nya dulu kita caranya itu kita buat A-nya dulu, kemudian kita buat setelah A-nya, berarti kan min 1/4. Ini juga A-nya min 4, ini min 4/3 ya, dan ini min 2 dan seterusnya, atau saya balik aja biar lebih paham. Berarti kita bisa buat yang gini, min 4/3, ya kan, ini sama, ditambah min 4/3 min 4 pangkat 2. Nah, ini kalau bentuk eksponen ini kan 1, berarti 3 tambah 1 4, 3 tambah 2 5. Kalau kita buatkan U1, U2, U3, ini U1, U2, U3, berarti A-nya adalah min 4/3. Ini AR, berarti R-nya sama dengan min 4. Min 4, perhatikan bentuknya seperti ini, min 1, 1. Ini bulat penuh, kemari dan kemari. Artinya min 4 itu lebih besar dari min 1 atau sama dengan 1, berarti dia divergen. Nah, kalau udah divergen berarti S tahingganya sama dengan A/1 dikurang R dikurang 1. R dikurang 1. A-nya berapa? Min 4/3. R-nya berapa? Min 4 dikurang 1. Berarti min 4 pangkat 3 per min 3 ya, min 5. Min 4 dikurang 1 min 5. Berarti ini jadi min 64 per min 5. 64 per 5. Tambah sampai seterusnya. Nah, ini dicari dengan S tahingganya. S tahingganya. Ini kita buat dulu rumusnya. Berarti ini kan 4/3 pangkat 1. 4/3 pangkat 2. Karena dia kelipatan 3 ya yang bawahnya. 4/3 pangkat 3. 4/3 pangkat 4 sampai seterusnya. Inilah jadi S tahingga. Nah, ini artinya apa? Berarti sigma dari 1 sampai tahingga, karena 1 ya dibagi di sini. Dari 4-4-nya di atas, berarti 4 1/3 pangkat ini apa ini? 1 2 3 4, berarti pangkat ini 1 2 3 4. Ini kan S tahingga ya. SN-nya gitu. Atau pangkat kau juga boleh. Nah, berarti U1-nya berapa? 4. R-nya berapa? Kalau kita mulai dari 1, berarti 1/3. Yang di bawahnya juga sama seperti sebelumnya, berarti R-nya 1/3. 1/3 lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Nah, rumus konvergen itu U1/1 dikurang R. Ini berarti U1-nya berapa? 4/1 dikurang 1/3 sama dengan 4/2/3. Ini sama dengan 4 dikali 3/2, berarti 2 kali 3 6. Oke, contoh yang lainnya lagi. Misalnya gini, 1 kuadrat tambah 1/3 kuadrat tambah 1/9 kuadrat tambah 1/27 kuadrat tambah seterusnya S sampai S tahingga. Nah, ini kan artinya sama dengan satunya ini gak usah kita lihat, karena kayak gimana pun 1/1, 1 pangkat 2, terus 1 juga. Kita lihat dari yang U keduanya, berarti 1/3 pangkat 1 sama kayak yang ini tadi ya. Kedua ditambah 1/3 pangkat 2 kuadrat tambah 1/3 pangkat 3 kuadrat tambah sampai seterusnya.
Bentar. Nah, ini kita akan bingung di satu kuadratnya. Nah, maka coba kita selesaikan dengan menjumlahkannya. Gini, ini kan satu kuadrat 1, ini 1/9, ini 1/81, dan seterusnya ya. Berarti U1 ini kan sebagai U1 kan, berarti U1 nya 1, R nya kita bagikan R3 dibagi R2 supaya dapat, karena ini angka 1 depannya. 81 dibagi 9 sama dengan 9. Ini juga sama, 1/9 dibagi 1/1 tetap hasilnya 9. Nih 1/81 dibagi 1/9 hasilnya 9, 1/9 ya kan, dikali ya 1/9. 1/9 lebih kecil dari 1 tetap konvergen. Maka S tahingganya U1 per 1 dikurang R. U1 nya 1, 1 kurang 1/9, hasilnya sama dengan 1/9, 8/9, hasilnya 9/8. Nah, gimana kalau bentuknya sebuah bilangan desimal? Nah, kita ubah bentuk bilangan desimal ini sebagai deret tahingga. Nah, kemudian hasilnya itu kita jumlah dari deret yang bersangkutan, hasilnya itu akan menjadi rasio antara dua bilangan bulat. Jadi dia bentuknya kepecahan. Jadi ini kita ubah dulu untuk menjadi deret tahingga. Nah, kemudian kita cari nih hasil dari deret tahingga tadi, jumlahnya dari deret tahingga tadi. Oke, nah bentuk seperti ini kan 0,2222, ini kan seragam ya. Ini kan bisa kita tuliskan menjadi 2/10 tambah 2/10, yang kedua berarti 2/100 ditambah 2/1000, karena letak 2 yang ketiga ini, yang pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Ini kalau misalnya kita buat bisa jadi gini, 2/10 tambah 2/10 kali 1/10 kan, oke, tambah 2/10, ini sama nih, kita buat dia sebagai A, per 100 supaya sama, ini per 100 supaya sama yang seperti yang di atas. Nah, kita tahu bahwasanya rumus deret tahingga itu seperti yang di awal, bahwasanya sigma pada ketika kita buat N ya, N sama dengan bebas mau dari 0, dari 1 sampai tahingga pada ini, pada AR N kurang 1. Nah, maka ini jadi A ditambah AR ditambah AR N tambah 1 sampai seterusnya. Nah, kita tahu rumusnya seperti ini, maka untuk kembalikan kemari kita tahu ini jadi A. Kayak A ini sebagai R-nya. Namun kita lihat R-nya ini berbeda ya. R kemari, R di sini. Nih, saya coba buat dulu. Ini sebagai A, ini tambah AR. Nah, kita coba di sini aja. Ini tambah AR kuadrat ya, karena R tambah 1. Nah, kita lihat di sini A-nya 2/10. Di sini A 2/10, R-nya 1/10. Di sini A-nya 2/10, R-nya, R ini R kuadrat. Nah, ini 1/100. 1/100 itu akan sama dengan 1/10 pangkat 2 ya. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwasanya ini jadi 2/10 tambah 2/10, 1/10 ya, tambah 2/10 kali 1/10 pangkat 2. Nah, sini kan kita buat dia sebagai U1, U2, U3. Ini sampai seterusnya ya. Oke, nah dari U3 ini U1, U2, U3 ya kan. Nah, U1 di sini tidak ada R-nya. R-nya R pangkat 0. U2 R-nya pangkat 1. Ini U2, 2. Berarti ini 2 dikurang 1. Berarti N dikurang 1. Berarti ini jadi N dikurang 1, dan ini kembali lagi N-nya berapa? 3 dikurang 1 berarti 2.
Berarti ini bisa saya buat N dikurang 1. Nah, bisa kita buat rumus eksplisitnya ya, bahwasanya bentuknya menjadi sigma dari, kita mulai dari berapa? Kalau sini U2 N kurang 1, kalau sini kita buat 1, berarti N dimulai kita dari 1. Oke, nah ini jadi 2/10, ya kan, kali 1/10 pangkat N dikurang 1. Itu kalau misalnya mau buat jari N-nya sama dengan 0, ini 1/10 pangkat N aja. Bisa ya, kalau N-nya dimulai dari 0. Atau bisa saya buat aja. N dimulai dari 0, 2/10 kali 1/10 pangkat N. Bebas ya, mau buat rumus yang mana. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya, tapi kalau kita merujuk pada rumus ini ya maka atas. Tapi rumus yang bawah kita buat N-nya dari 0. Nah, ini kita tahu bahwasanya A-nya menjadi 2/10 dan R-nya 1/10. 1/10 itu lebih kecil dari 1. Ingat ya, kalau dia konvergen, ini min 1, ini 1, dia di tengah, tapi nggak nyampe. Dia bulat gini ya. Tapi kalau dia divergen, dia gini. Ke kanan, ke kiri, tapi bulat penuh. Artinya min 1 juga masuk atau 1 juga masuk dalam divergen. Oke, nah kemudian kita cari nih. S tak hingga, karena ini konvergen, maka S tak hingganya A dikurang 1 dikurang R. Ini ya rumus awalnya tadi. Nah, maka A-nya berapa? 2/10, 1 dikurang 1/10. Nah, ini jadi 2/10 per 10 kali 1, 10 kurang 1, 9. 9/10, maka 2/9. Ini bisa kita coret. Nah, hasilnya adalah 2/9. Nah, kemudian gimana kalau soalnya seperti ini? Ini kayaknya salah satu ya. Ada soalnya lagi nih. 0,0. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Ini kan ada 0 ya di depan. Tapi di sininya 13, sorry. Berarti kalau kita tuliskan ini 13/100 kan? Karena 3 penempatannya. Berarti jadi 13/100 ditambah 13/10.000, 4 dia jaraknya 4. Ini kan jaraknya 1, 2, 3 ya. Ini jaraknya 6 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, salah nih. Nah, ini yang kita ambil. Oke, ini 2 kali lipatnya ya. Berarti tambah 3, ini 13/100. Berarti ini 13/1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Sorry, ini saya salah tulis. Berarti dia per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13 per kalikan 3 lagi. 1 miliar ya. Nah, sampai tak hingga. Nah, ini bentuk seperti ini kita bisa buatkan. Ini 13/100. Kayak gini, misalnya 0,3 itu sama dengan 3/10 kan. 0,03 itu sama dengan 3/100. Nah, 0,003 itu sama dengan 3/1000. Nah, kasusnya ini adalah 0,013, berarti 13/1000. Oke, tadi saya salah menyebutkan. Nah, ini per 1000 ditambah 13/1000. Kita kalikan dengan 1/1000 ya, karena dia 2 kali lipatnya. Ditambah 13/1000 dikali 1/1000 pangkat 2. Ini ada 3 biji 0. 3 kali 3, 9 0 ya. Oke, nah ini kita tambahkan sampai seterusnya. Berarti kita bisa dapat nih rumus eksplisitnya. Di mana N sama dengan dari 1, berarti 13/1000 dikali dengan 1/1000 N dikurang 1. Nah, kita tahu A-nya itu sama dengan 13/1000, R-nya itu sama dengan 1/1000. Oke ya, gini bisa dipahami. Nah, kemudian kita cari bahwasannya ini lebih kecil dari 1, berarti dia bentuk konvergen. Nah, tinggal cari S tak hingga dari konvergen adalah A/1 dikurang R. Nah, A-nya berapa? A-nya adalah 13/1000 dibanding 1 dikurang 1/1000. Nah, ini akan sama dengan 13/1000 dikali 999
per 1000. Sorry, terbalik ya. Ini saya buat aja lagi. 999 per 1000 ini bisa kita coret jadi 13 per 999. Oke, soalnya seperti ini. Nah, ini ada 0,49999. Ada angka 4 yang berbeda di sini ya. Kemudian 99. Nah, ini kita bisa buat kayak gini. 0,4 ditambah 0,09999 sampai seterusnya. Sama ya, hasilnya jadi 0,4999 dan seterusnya. Nah, ini akan sama dengan 4 per 10 ditambah 0,09999. Nah, ini kan udah bentuk deret ya. Jadi kita bisa membuatnya menjadi bentuk deret. Ini saya buka kurungkan 9 per, lihat nih. 0,9 tuh 9 per 10. 0,09 tuh 9 per 100. Ups. Nah, ditambah dengan 9 per, lihat. 9 di sini adalah 2 kelangannya. Ya. 2, berarti dia jadi 9 per 1000, bukan 4 kelangannya. Berarti dia jadi 9 per 1000. Oke. Nah, ditambah lagi 9 per 10.000. Jadi dia naiknya cuman 1 sampai seterusnya. Nah, dari sini kita bisa buat R-nya. Nih, kita buat R-nya, A-nya dulu ya. Kita selesaikan dulu bentuk deretnya biar lebih paham ya. Ini sama dengan 4 per 10 ditambah 9 per 100 ditambah 9 per 100 kali 1 per 10 ya. Ditambah 9 per 100 karena jaraknya cuma 10. Nah, ini udah gampang nih kita buatnya. Nah, jadi kemudian jadi 4 per 10 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga 9 per 100 dari 1 per 10 N dikurang 1. Nah, kita tahu bahwasannya jadinya bentuk yang ini A-nya sama dengan 9 per 100 dan R-nya sama dengan 1 per 10. Oke, nah berarti menjadi 4 per 10 ditambah ini kita cari R-nya karena 1 per 10 lebih kecil dari 1, maka konvergen. Nah, bisa nih kita buat S hingganya dari A per 1 dikurang R. Ini akan sama dengan 4 per 10 ditambah A-nya berapa? A-nya 9 per 100 dibagi 1 kurang 1 per 10. Nah, ini jadi 4 per 10 ditambah 9 per 100 dibagi 10 kurang 1, 9 ya, 9 per 10. Nah, ini kan bisa kita buat jadinya 4 per 10 ditambah ini bisa kita coret atau buatnya gini aja, 9 per 100 dikali 10 per 9. Ini kan coret ya, jadi 1 nih coret-coret jadi 10. Nah, 10 ini jadi, saya buat di sini aja ya, 4 per 10 ditambah 1 per 10 itu jadi 5 per 10 atau 1 per 2. Oke, nah sampai di sini saya harap semuanya bisa paham, bisa memahami. Jika belum paham coba diulang-ulangi lagi contoh soal yang saya berikan. Nah, ini saya lompat ke deret geometri dulu. Karena minggu depan kita coba ke deret aritmatikanya ya, karena di situ banyak uji konvergensi yang mau dibahas. Jadi saya sebenarnya bingung mau meletakkannya geometrinya duluan atau deret aritmatika duluan. Nah, jadi saya coba deret geometri duluan ya, karena RPS-nya sudah bentuknya seperti itu. Jadi nanti uji konvergensinya pada deret aritmatika, nanti sekalian panjang ke uji konvergensinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.